harassment atau pelecehan seksual adalah jenis tindakan tidak menyenangkan dan merendahkan yang melibatkan penggunaan nada seksual eksplisit atau implisit, termasuk janji yang tidak pantas dengan imbalan bantuan seksual. Pelecehan seksual mencakup serangkaian tindakan mulai dari pelanggaran verbal hingga serangan seksual. Menurut United States Equal Employment Opportunity Commission, Komisi Peluang Kerja Setara Amerika Serikat, di dunia kerja khususnya, sebuah tindakan bisa disebut sebagai pelecehan seksual jika secara eksplisit atau implisit mempengaruhi pekerjaan individu, secara tidak wajar mengganggu kinerja pekerjaan seseorang, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung. Pelecehan seksual mencakup banyak hal: surat, email, SMS, update status di media sosial. Dengan munculnya internet, interaksi sosial termasuk pelecehan seksual semakin mungkin terjadi secara online, misalnya di dalam video game atau di ruang obrolan. Pelaku bisa siapa saja, dari gender yang sama ataupun berlainan gender. Mengapa orang melecehkan orang lain secara seksual? Kebanyakan orang yang melecehkan orang lain melakukannya dengan cara sadar atau tidak sadar untuk mengekspresikan dominasi atau kekuasaan. Pelaku mungkin sama sekali tidak menyadari bahwa tindakannya bisa melanggar hukum. Namun seringkali pelaku memiliki atau akan memiliki kekuasaan atau otoritas atas korban. Penulis Martha Langland menggambarkan 4 kelas pelaku pelecehan. Pelaku pemangsa, yaitu seseorang yang mendapat sensasi seksual karena mempermalukan orang lain. Pelecehan ini mungkin terlibat dalam pemerasan seksual dan mungkin sering melecehkan hanya untuk melihat bagaimana target merespons. Mereka yang tidak menentang bahkan bisa menjadi sasaran pemerkosaan. Pelaku dominan, tipe yang paling umum, yang terlibat dalam perilaku melecehkan sebagai dorongan ego. Pelaku strategis atau teritorial, yang berupaya mempertahankan hak istimewa dalam pekerjaan atau lokasi fisik. Misalnya pelecehan laki-laki terhadap karyawan perempuan dalam pekerjaan yang didominasi laki-laki. Dan terakhir, pelecehan jalanan. Tipe lain pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum oleh orang tak dikenal. Pelecehan di jalan meliputi perilaku verbal dan nonverbal, ucapan yang sering bersifat seksual, dan komentar terhadap penampilan fisik atau kehadiran seseorang di depan umum. Insiden pelecehan dapat terjadi dalam situasi di mana orang yang ditargetkan mungkin tidak menyadari atau memahami apa yang terjadi. Pelecehan dapat terjadi baik ada saksi atau tidak. Salah satu kesulitan dalam memahami pelecehan seksual adalah bahwa hal itu melibatkan serangkaian perilaku. Dalam kebanyakan kasus, walaupun tidak dalam semua kasus, sulit bagi korban untuk menggambarkan apa yang mereka alami. Ini bisa terkait dengan kesulitan mengklasifikasikan situasi atau bisa terkait dengan stres dan penghinaan yang dialami oleh penerima atau korban. Terlebih lagi, perilaku dan motif bervariasi pada setiap kasus. Korban pelecehan seksual juga tidak harus hanya orang yang dilecehkan, tetapi bisa siapa saja yang terpengaruh perilaku ofensif itu. Dan ini dikategorikan sebagai third party victim, korban pihak ketiga. Pelecehan berdampak buruk pada korban. Mereka mungkin saja mengalami gangguan emosional, merasa takut, marah, jengkel, tidak berdaya atau malu, mengalami stres, kecemasan atau depresi sementara atau berkepanjangan, mimpi buruk, kehilangan kepercayaan diri atau harga diri rendah, cenderung akan menarik diri, kehilangan kepercayaan pada lingkungan yang mirip dengan tempat pelecehan seksual, atau pada tipe orang yang menempati posisi sama dengan pelaku pelecehan, mengalami gangguan tidur, gangguan makan, atau gangguan kesehatan lainnya. Mereka juga sulit berkonsentrasi, serta berpotensi mengalami penurunan motivasi dan kinerja di sekolah atau di tempat kerja, serta lebih sering tidak masuk kerja atau sekolah karena takut akan mengalami kembali pelecehan serupa. Jika terjadi di sekolah atau perguruan tinggi, mereka mungkin harus berhenti studi, mengubah rencana akademik, atau meninggalkan sekolah karena terancam mengalami pelecehan serupa atau karena stres pasca trauma pelecehan seksual. Mereka pun sangat mungkin kehilangan pekerjaan dan penghasilan, serta kehilangan referensi atau rekomendasi dari pihak-pihak berwenang ketika mereka menolak kesempatan kerja atau dipecat karena dianggap mempermalukan atasan setelah mereka melaporkan kasus yang terjadi.
Dalam hubungan yang lebih intim, korban pelecehan seksual sangat mungkin mengalami masalah dalam relasi mereka dengan pasangan nikahnya. Bahkan kadang-kadang pelecehan seksual bisa berdampak pada perceraian. Secara publik, apabila tidak dilindungi dengan tegas, korban pelecehan seksual sangat berpotensi menjadi korban berulang di media massa atau di media sosial. Tidak mengherankan jika sebagian dari korban menjadi penyalahguna zat atau berpikir untuk bunuh diri, bahkan melakukan upaya bunuh diri. Bagaimana mencegah dan menangani pelecehan seksual? Pertama, dengan memastikan pengadaan dan penerapan secara konsisten program anti-harassment di sekolah, perguruan tinggi, industri, ataupun beragam organisasi lainnya. Perlu diciptakan lingkungan yang positif dan membangun siapapun yang ada di lokasi tersebut. Kalaupun sampai terjadi pelecehan, harus dipastikan bahwa pelaporan pelecehan seksual mendapatkan tindak lanjut yang bertanggung jawab, tidak peduli siapapun pelakunya. Demikian juga halnya diperlukan kepastian perlindungan terhadap korban, supaya korban tidak mengalami kejahatan lanjutan, misalnya dijauhi, disingkirkan, ataupun dilukai. Kedua, perlu perhatian ekstra untuk seleksi rekrutmen dan penempatan manajer atau staf di level kepemimpinan. Mereka tidak cuma harus menguasai strategi dan keterampilan memimpin, tetapi perlu senantiasa mencontohkan perilaku profesional setiap saat. Pastikan bahwa kriteria seleksi untuk posisi manajemen mencakup pemahaman dan kemampuan untuk menangani masalah diskriminasi dan pelecehan sebagai bagian dari tanggung jawab keseluruhan mereka untuk sumber daya manusia. Ketiga, jika Anda adalah korban pelecehan seksual, Anda harus memberitahu seseorang, entah itu supervisor, manajer, atau petugas pelecehan seksual yang ditunjuk. Jika Anda merasa nyaman mendekati pelaku pelecehan itu sendiri, Anda juga bisa memberitahu pelaku bahwa Anda menemukan perilakunya yang tidak diinginkan. Atasan Anda harus memiliki prosedur internal yang ditetapkan untuk menangani keluhan dan pertanyaan pelecehan seksual hingga penyelesaiannya. Sampai saat ini belum ada jenis prosedur pengaduan tertentu yang harus diikuti oleh semua organisasi. Oleh karena itu, prosedur pengaduan yang perlu Anda ikuti akan tergantung pada apa yang telah ditetapkan di tempat kerja Anda. Keempat, mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual perlu memulihkan kemampuan mereka kembali untuk menjadi produktif di lingkungan pendidikan dan kerja. Hal ini termasuk dengan mengikuti program manajemen stres, perawatan medis, konseling atau terapi psikologis, dukungan teman dan keluarga, serta advokasi hukum yang memadai. Kelima, jika Anda menyaksikan pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja atau tempat belajar Anda perlu memberitahu atasan atau guru Anda. Mungkin pantas juga memberitahu pelaku pelecehan bahwa perilakunya tidak dapat diterima di lingkungan ini. Anda juga bisa membuat pengalih perhatian, tetapi pastikan bahwa Anda tidak menempatkan diri Anda dalam bahaya dengan melakukan ini. Jika tampaknya mereka bisa menjadi kasar, jangan menarik perhatian mereka. Anda bisa juga berbicara langsung dengan orang yang dilecehkan. Jika mereka dilecehkan di tempat kerja atau sekolah, tawarkan untuk menemani mereka kapan saja mereka harus bertemu dengan pelaku. Jika seorang teman khawatir berjalan sendirian ke mobil mereka di malam hari, tawarkan untuk berjalan bersama mereka. Cara teraman untuk melakukan intervensi baik untuk Anda maupun orang yang dilecehkan adalah dengan menghadirkan tokoh berwenang. Anda dapat berbicara dengan karyawan lain, penjaga keamanan, kepala asrama, bartender, atau penjaga Anda, dan mereka sering bersedia untuk masuk dan terlibat. Jika sulit untuk melangkah sendiri, terutama jika Anda khawatir tentang keselamatan Anda sendiri, atau jika Anda tidak berpikir Anda akan dapat membantu sendirian, adalah ide yang baik untuk meminta bantuan teman atau pengamat lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Subscribe YouTube channel Bahas Psikologi dan share linknya supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat.